sini untuk memberikan masukan dan pertanyaan kepada yang telah teruji. Dihubungi oleh Bapak Dr. Terjadi. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang ya, Ketua Sidang sekaligus Sekretaris Prodi Ilmu Perpustakaan Bapak Misbah Umum. Ada yang saya hormati juga penguji 2 Pak Ahmad Wahidi SAGSS MPDI. Kemudian yang teruji pada siang hari ini Lely Apriani ya, Lely Apriani. Ya, tadi sudah paparan skripsinya, dan ini kesempatan pertama ini diberikan kepada saya. Terima kasih Tuhan. Baik ya, karena ini sifatnya sudah hasil ini ya, hasil tertulis, maka akan saya lihat secara dengan tulisan ini akan Bapak cek mulai dari bab 1 sampai yang hasilnya, bab 4 ya, sampai penutup sampai bab 5 mungkin ya, kalau 5 bab ya, 5 bab ya. Ya baik, satu-satu ya, satu dari judul dulu. Nah, sebelum Bapak tanya judul ini ya, Bapak akan tanya dulu SNP nomor 12 tahun 2017 ini ya, standar nasional perpustakaan ini berbicara tentang apa? Itu dulu. Berbicara tentang standar koleksi, Pak. Koleksi ya. Sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan. Oke. Berarti berbicara tentang perpustakaan, pelayanan di perpustakaan, pengelolaan. Berarti ini tempatnya harus di perpustakaan gitu ya. Oke, kita lihat judulnya. Analisis penerapan standar nasional perpustakaan SNP nomor 12 tahun 2017 di SMK Negeri 2 Palembang. Nah, itu yang di SMK-nya atau di perpustakaannya? Di perpustakaannya, Pak. Kalau memang di perpustakaan, karena bukan berarti apa tadi, standar nasional perpustakaan itu sudah perpustakaan, itu beda ya. Itu standar nasional perpustakaan nasional SMP tadi ya. Berarti di mana judul itu? Kalau menurut Bapak, kalau memang seperti itu berarti di SMK Negeri 2 Palembang berbicara sekolah, memang itu sekolah, perpustakaan di sekolahan ya. Tapi kan kita belum jelas itu di mana, apa di labnya, apa di ruang gurunya, apa di kelasnya kan. Nah, ini gimana judul itu? Kalau menurut Lely itu sudah seperti itu tuh maksudnya di mana? Di perpustakaan? Enggak di perpustakaan. Ya. Nah, ini ya, kalau menurut Bapak ini ya, menurut Bapak berarti di kalimat di perpustakaan SMK Negeri 2 Palembang gitu kan. Ya bukan kecuali kalau dua ini ya, SMP ini kita kalau ada dua kalimat yang berbeda itu harus jadi satu. Tapi ini memang dua-duanya berbeda, bukan berarti SNP itu menentukan tempat perpustakaan, itu kan standar ya. Berarti kan di perpustakaan SMK Negeri, kalau begitu kalau menurut saya, ya, berarti itu ya, sepakat di perpustakaan. Memang isinya di dalamnya kan di perpustakaan kan. Oke, itu belum terlalu banyak ya, 3 baris, belum terlalu banyak ditambah di perpustakaan SMK Negeri 2 Palembang. Oke, itu judul ya. Jadi judul sudah ada tambahan sedikit. Oke, kita langsung saja dari latar belakang ya. Kita ya, latar belakangnya ya. Oke, bab 1 ya, mulai dari latar belakang. Oke, latar belakang itu dari A sampai sistematika pembahasan ada berapa isinya? A apa? A latar belakang. Coba lihat daftar isinya. A latar belakang. Ya, B terus identifikasi masalah. ya. C rumusan masalah. Oke. D pada batasan masalah. E Ya. tujuan penelitian. F manfaat penelitian. G tujuan pustaka, dan yang terakhir itu metode penelitian, Pak. Sistematika ada nggak di situ? Sistematika. Kalau coba lihat di tulisannya ada nggak di uraiannya? Kalau ada dikasih ya. Kalau tidak ada, ini baru ini ya, Bapak baru masalah teknis dulu ya.
Kalau tidak ada, ya harus ada. Mana sistematikanya gimana? Bab 1-nya bicara apa, bab 2-nya bicara apa, itu di sistematika itu. Ada nggak? Nggak ada. Cari lagi, halaman terakhir ya, bab 1 terakhir ada nggak? Gak mungkin nggak ada. Bapak belum ini juga nih. Tapi kayaknya harusnya ada ya. Sistematika penulisan boleh, studi pembahasan atau studi penulisan itu halaman 26 ya. Ada dana? Mana? Ya ada. Ada? Matematika penulisan. Berarti ditulis di daftar isinya juga harus ada ya. Ya Pak. Oke. Sebelum sistematika penulisan apa itu? Metode penelitian ya? Iya, metode penelitian. Metode penelitian ya. Kalau menurut Bapak kurang satu ya, ada namanya kerangka teori atau kerangka konsep. Karena itu ya harus ada itu. Jadi mungkin saja bisa masuk di metodologi penelitian sebelumnya, tapi tetap saja ya, karena begini, sering Bapak sampaikan ya, setiap apapun yang menguji di proposal itu kita akan apa ya, kita kan S1 itu menggunakan teori, tetap menggunakan teori. Tidak bisa kita itu visual analisisnya. Kalau tidak ada itu, kita tidak ada visual analisis. Mau menganalisis penerapan SNP ya 2012 tahun 2017 itu pakai apa menganalisanya, gitu ya. Nah ini berarti sebelum kayaknya sebelum tujuan pustaka sebelum metode penelitian. Jadi di situ harus ada kerangka teori atau kerangka konsep. Nanti kalimatnya seperti ini di MGI itu, misalnya dalam menganalisis penerapan SMP ya, Standar Nasional Perpustakaan di Indonesia nomor 12 tahun 2000 di Perpustakaan SMK Negeri 2 Palembang menggunakan konsep apa? Nah, artinya menggunakan teori atau konsep apa ya? Dari siapa? Gitu kan? Dari siapa? Siapa itu berarti harus ada tokoh gitu ya. Kemudian yang dapat digambarkan dalam tabel berikut. Kalau Bapak lebih ini dengan tabel, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti kita buat tabelnya gimana? Kan kita mau menguji standar ini ya. Nanti ini ada kaitannya dengan bab 4. Nanti Bapak lihat tuh, kita akan lihat baru sampai di mana tuh, sampai ke analisa apa, baru sampai membicarakan tentang standar saja. Ini pertama buat di atas itu standar kotak ya, standar nasional SNI-nya ya. Ini baru ini aja ya. Nah, SNI-nya 2012 tahun 2017 kan? Iya Pak. Baru kemudian di bawah, nah standar nasional itu berbicara tentang apa saja? Nah coba Bapak tanya, bicara tentang apa saja? Standar nasional 17 itu, ini kan Bapak di atas 2017 ya. Terus bicara kotak 1, 2, 3, 4. Nah, bicara tentang apa? Itu nanti yang akan dilihat di lapangan. Jadi kita tidak asal nulis saja di lapangan kan jelas kita. Tentang apa coba? Tentang 6 dari koleksi tadi Pak. Ada berapa? 6 ada. 6, oke. Berarti ada kotak 6 ya. Ya. Tulis 1 tentang apa? Koleksi. Oke, koleksi. Itu nanti yang akan kita cek di lapangan ya, koleksi. Sarana prasarana. Sarana. Yang ketiga Oke. layanan. Layanan. Yang Coba keempat terus di tenaga. layanan. Nah, terus apa? Tenaga. Tenaga. Terus Yang kelima penyelenggaraan dan yang keenam pengelolaan. sudah hafal ya, penyelenggaraan pengelolaan. Oke, ada 6. Nah, berarti standar nasional 12 tahun 2017 tetap di bawah ada berapa tadi? 6. Koleksi, sarana, tujuan dan ini ya. Itu akan dilihat di lapangan. Itu baru ini ya, baru namanya penerapan standar nasional di perpustakaan. Itu nanti di koleksinya harus berapa, ini berapa ya. Nah, sekarang malah justru bukan itu yang kita ingin lihat, menganalisisnya pakai apa. Nah, di situ yang maksudkan Bapak konsep tadi itu. Analisis nanti pakai siapa? Misalnya dari 6 koleksi itu kita analisis dengan apa? Menganalisis misalnya, kan analisa kan biasanya
rencana. Ini berarti harus pendapat orang kan? Ya. Bukan pendapat kita aja. Jadi sudah ada. Nah ini ya, ini sekaligus Bapak lihat ke bab 4. Bab terakhir itu Leli itu hanya berbicara tentang ini koleksinya berapa, sarananya apa, itunya berapa, nanti tanya dengan orang di sana. Itu baru judulnya itu penerapan standar nasional SNI di SMK Negeri 2 Palembang. Jadi baru itu, belum analisis ya. Kalau analisis yang ini dianalisa. Misalnya contoh, misalnya menurut pendapat si A dalam menganalisis standar atau aturan itu satu, misalnya ada rencana, ada persepsi misalnya kan, ada hasil gitu kan. Nah, hasilnya bagaimana, misalnya sesuai atau tidak. Nah, itu yang perlu dicari. Ini sebenarnya waktu proposal ya. Nah, itu harusnya sudah ada itu. Maka terus di bawahnya tinggal perpustakaan SMK Negeri 2 Palembang. Nah, jadi kan itu, inilah yang akan saya bawa ke lapangan, bahwa saya akan melihat koleksi, akan lihat bukan kisah asal di lapangan, kemudian kita nanya-nanya orang, dah itulah yang jadi panduan kita. Konsep itulah istilah orang visualis yang akan kita mau menganalisis standar nasional itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita masih tidak punya itu ya, tidak ada konsep itu, kita bingung ke lapangan mau ngapain kan. Tapi kalau kita ada itu, saya mau ke lapangan mau cari tentang koleksi. Nah, ternyata di koleksi ini mau dicek juga koleksi. Ternyata menurut si James bahwa dalam menganalisis koleksi itu harus ada persepsi. Saya mempersepsikan dari siapa misalnya itu. Ini panjang bahasannya ya, tapi itu sebenarnya sudah jadi. Tapi itulah yang maksud Bapak, ada yang hilang di skripsi ini. Tidak ada konsepnya. Baru nanti lari ke bab 4. Coba lihat di bab 4 itu baru penerapan saja, nanti ada koleksi, ditanya dengan orang koleksinya berapa Pak itu. Oke, benar itu di lapangan melalui ini kan, tapi baru sampai penerapan SNI di perpustakaan SMK Negeri. Nah, itu sebenarnya ada yang hilang. Nanti ini bisa ditambah ya, nanti cari. Ini biasanya Bapak kayak gini, kalau ini sudah dapat Bapak ACC ya. Kalau ini belum ada, artinya kan ini juga sebenarnya ada yang hilang di sana. Di bab 4 itu tidak ada untuk menganalisa. Harusnya ada dari yang 6 itu ada. Tadi sudah hafal 6 itu. Ini Pak, saya akan lihat di lapangan diuji karena nanti di bab 4 itu karena dari bawah dari bab 1. Nah, itu yang hilang ya. Hilang. Artinya kan tidak ada. Ini oke, selesai bab 1 ya. Ini ada kaitannya ke bab 4. Coba kalau melihat kita bab 4-nya nih ya. Bapak bicara umum saja ya. Kalau mendetail satu persatu kita uji berapa koleksi berapa itu kan bisa juga kita ini ya. Tapi dari situ saja kalau kita sudah tidak punya kerangka itu, kita mau menyelesaikan apa itu kita tidak tahu kan. Oke, coba lihat bab 4. Halaman berapa tuh bab 4? Halaman 74 Pak. Hah? Halaman 74. 74 ya. Oke, 74 ini 74 ini. 1. Hasil analisis penerapan. Nah, ini sudah langsung analisis ya. Sementara di bawah situ apa tuh? Mengenai koleksi ya. Iya. Koleksi. Oke. Judulnya analisis. Nah, inilah di sini yang hilang Mas Bapak nih ya. Dan satu paragraf nih harusnya dianalisis pakai apa gitu. Yang 6-nya nanti yang koleksinya apa, kemudian yang lain tadi sampai ke SDM-nya, kemudian sampai yang lain itu juga dianalisis. Jadi kalau ini kan baru menerapkan standar nasional itu. Kata dia koleksi perpustakaan SMK Negeri 2. Ini karena kita memang harus ada koleksi kan, disebutnya koleksinya berapa, terus ditanya dari orang. Itu kan baru menerapkan. Nah, kalau misalnya ada lagi satu tahap lagi menganalisisnya pakai apa tadi kata Bapak tadi. Ya, ini belum tahu kita, makanya harus ada konsep analisis. Dalam menganalisa itu bukan harus analisis tentang perpustakaan, analisis pendapat orang saja. Dalam menganalisis aturan itu apa saja yang harus dilakukan. Boleh siapa saja, pendapat siapa itu, misalnya Pak, saya dalam menganalisis aturan itu ada 1, 2, 3. Itulah yang akan kita menganalisis standar ini yang diterapkan di sana, kemudian kita analisis gitu. Karena judulnya memang analisis, kecuali judulnya penerapan standar nasional di SMK Negeri. Ini sudah selesai penerapan ini. Penerapan standar nasional di SMK Negeri itu. Ini kata standar nasional harus ada koleksi, harus ada sumber daya, harus ada ini. Sudah dituliskan, Bos. Kita nanya di sana.
kan menggunakan ya. Nah sekarang yang kita gunakan lagi untuk menganalisis itu kan, diterapkan nggak itu yang itu? Oh diterapkan. Bagaimana caranya? Oh Pak, misalnya bisa dengan persepsinya, menurut pendapat orang atau yang lain kan. Nah itu yang Bapak anggap hilang ya. Oke, anggaplah selesai itu ya bab ini ya satu. Nah nanti ada keberlanjutannya di bab 2. Bab 2, katakan ini Bapak coba lihat bab 2 nya. Ya, bab 1 terus bab 1 dulu, rumusan masalah 1 itu aja. Rumusan masalah mana rumusan masalahnya? Rumusan masalah ya. Rumusan masalah ada berapa? Ada 2 Pak. Ada 2. 1 apakah? Coba baca. Apakah perpustakaan yang SMK 2 Palembang telah memenuhi standar nasional perpustakaan di Apakah itulah yang harus dijawab ya. Tapi yang jadi persoalan ini, apakah perpustakaan SMK Negeri 2 Palembang telah memenuhi standar nasional SMP tahun 2000? Jawabnya apa? Bagaimana kalau jawabannya tidak? Selesai. Jawabnya ya tidak. Kalau apa tuh biasanya ya tidak gitu ya. Ya tidak. Apa sudah makan? Belum. Apa ini kadang-kadang kita itu untuk memunculkan itu ini ya. Sebenarnya kayak anggaplah ini ya, misalnya ya sederhana saja. Bagaimana penerapan misalnya? Ya boleh. Misalnya bagaimana oh iya nih, ini juga katanya ada tulisan tidak ini ya, posisinya tidak rapi. Misalnya bagaimana penerapan standar nasional di perpustakaan itu? Nah itu sudah bagus. Nomor 1 misalnya rumusan masalah pertama itu bagaimana penerapan gitu ya, bagaimana penerapan standar nasional nomor 12 tahun 2000 di perpustakaan SMK. Udah nanti kita lihat penerapannya diterapkan nggak. Tadi kan ada yang koleksinya diterapkan ya kan, itu dijawab kan? Dijawab. Kalau seperti ini apakah hampir sama ya? Apakah perpustakaan Palembang telah memenuhi standar? Ya mungkin kemungkinan bisa juga misalnya memenuhi standar, tapi kita lihat dulu kan ini dulu sebenarnya prosesnya dulu seperti apa kan. Kalau bagaimana kan proses ya. Ini memang kadang ini juga sebenarnya bisa saja kalau kita memang beda misalnya apakah dengan apa ya, bisa saja di ini ya. Tapi itu ya maksud Bapak urutannya itu lihat dulu standarnya, baru kemudian bahkan analisisnya. Di mana analisisnya di sini? Masuk nggak kira-kira? Di yang 2 apa? Kendala. Iya Pak, kendalanya. Sebenarnya dari 1 tadi ya, misalnya bagaimanakah penerapan standar di perpustakaan itu sebenarnya sudah ada di situ penerapannya, kendala-kendalanya sudah ada masuk di sana misalnya ya. Terus yang keduanya apa tuh? Apa kendala ya? Apa kendala yang dihadapi pihak perpustakaan SMK Palembang dalam terkait dengan penerapan standar nasional. Nah ini kan kita belum ada misalnya tentang analisis, judulnya analisa ya. Nah makanya itu tambah jauh lagi kan, analisis gitu. Kalau di judul analisis, maka di pertanyaan juga bagaimana minimal ya, kan analisisnya muncul. Karena itulah yang akan gongnya itu di situ. Tapi ini karena ini kendala ya, kendala mau di apa? Sebenarnya bisa saja kita misalnya bagaimana atau mengapa misalnya, mengapa penerapan standar nasional perpustakaan nomor 27 perlu dianalisis dalam apa kalau misalnya di sini untuk meningkat pendidikan atau apa. Jadi analisisnya yang jelas. Analisis muncul di situ, entah mengapa, entah apa, entah bagaimana, tapi tetap saja di rumusan masalah itu harus muncul karena ada ini ya, ada apa antara judul dengan rumusan masalah itu. Ya bisa saja misalnya dari kendala itu nanti di dalamnya ada analisis, tapi kan harusnya analisis gitu kan. Oke itu ya, rumusan masalah nanti bisa di lagi ya, nanti juga kita mungkin bisa disesuaikan juga ya, bisa saja yang Bapak mungkin ini Pak ternyata di kendala sudah ada ya, silakan aja nggak apa ya. Oke. Kemudian kalau mau Bapak urai satu-satu ya tentang rumusan latar belakang ini panjang ya, tapi Bapak hanya melihat satu paragraf saja. Dan paragraf yang kedua yang paragraf 1 misalnya, coba bacakan paragraf 1. Judul kita analisis penerapan standar nasional perpustakaan ini ya. Coba nomor 1 bicara apa? Coba baca aja satu paragraf itu baca. Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Pendidikan ya? Ya. Di mana kira-kira di dalam judul itu masuknya kira-kira pendidikan itu kemana tuh ya? Jadi kita kadang-kadang
justru malah pembuka ya. Pertama itu kecuali kalau judulnya ada ya, oke lah perpustakaan misalnya tentang pendidikan, tapi oke, katakan kita mau bicara pendidikan gitu ya, kayak pendidikan, belum masuk ke perpustakaannya ya. Oke, yang kedua pendidikan juga ya, penyelenggaraan pendidikan lagi. Oke, yang ketiga sarana. Apa? Yang ketiga apa coba? Sarana yang disediakan meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan. Ya, pendidikan, oke, masih pendidikan ya. Terus, nah itu. Jadi kita mau baca ini, kita bicara ke pendidikan semuanya. Urusan kita perpustakaan nih, gitu ya. Oke, di mana terus, di mana kira-kira mulai perpustakaan terus standar, kayak gitu aja. Karena kita bicaranya dari situ. Jadi tidak, kalaupun misalnya bisa, katakanlah mau di angkatan pendidikan, tapi tidak banyak-banyak karena itu bukan anu kita ya. Terus ada satu lagi, mungkin dari, nah ini ya, secara umum perpustakaan ya. Ya, secara umum perpustakaan sekolah sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah sebagai penunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, itu sebenarnya dari sini udah ada sini aja nih ya sebenarnya bicaranya ya. Oke, nanti pendidikan ini ya, bukan berarti ini ya, tapi ini kan oke lah. Tapi kalau menurut Bapak jauh ya, Bapak kalau membaca biasanya ini dulu kan, habis ini orang sudah sampai sini sudah malas membacanya kan. Sementara judul kita itu ini misalnya. Nah itu ya, jadi secara umum perpustakaan sekolah sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah sebagai penunjang keberhasilan proses belajar mengajar di perpustakaan. Proses belajar mengajar, titik ya. Ya, Pak. Nah itulah kalimat ini ya, kalimat inti sebenarnya yang ini ya. Nanti butuhnya perpustakaan yang butuhnya standar, baru dari ke bawah itu. Kalaupun mau dikaitkan dengan pendidikannya sedikit ya silakan aja. Ini bukan berarti Bapak salahkan ya, ini karena ini sudah hasil dari bimbingan juga ya. Tapi silakan, tapi mungkin ini ya, ini Bapak hanya anggap bahwa terlalu jauh ya, kita bicara sudah selembar setengah, ternyata baru ini. Kalau mau dibicarakan tentang pendidikan, separagraf saja misalnya, bahwa pendidikan itu kan di sini sudah ada pengertian pendidikan, ada pendidikan pengajaran, sarana prasarana apa. Sementara kita memang mau standar perpustakaan nasional itu kalau kita kan apa tujuan kita ya. Oke, katakanlah nanti ke bawahnya disesuaikan. Nah, sebenarnya ke bawahnya ini ikut yang ini nih, ikut yang apa? Mana? Masalah tadi, identifikasi masalah. Itu lebih bagus itu kalau Bapaknya. Ini satu, ini kalimat utama ya. Terus paragraf pertama, ini aja dikembangkan ini. Coba identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Coba. Satu, dalam menjalankan perpustakaan sekolah banyak hal yang harus perpustakaan lakukan. Seperti penyediaan koleksi, sarana dan prasarana, sistem pelayanan, tenaga, atau pengelola perpustakaan. Oke, itu kan bagus ya. Di situ kita misalnya sudah dari sini masuk itu paragraf, bisa jadi 2 paragraf, jadi 3 paragraf, tapi membicarakan yang permasalahan itu kan, bukan masalah pendidikan dan lain-lain, itu di luar jalur kita kan. Ini ya, oke selesai. Terus paragraf misalnya ini jadikan paragraf, entah dikembangkan 1 paragraf, 1 lembar, 1 baris, tapi itu identifikasi masalah itu sudah terbincangkan karena mau dijadikan rumusan masalah ya. Oke, terus yang kedua apa? Yang kedua, setiap penyelenggara atau pengelola perpustakaan sekolah diwajibkan untuk berpedoman pada standar nasional perpustakaan. Nah itu yang ininya ya, sambungannya. Berarti kan ini layanan perlu layanan maka perlu standar. Kan itu sudah berkait itu ya, kalau mau dibuat latar belakang gitu kan sudah enak gitu. Kita bicaranya dari masalah fokus ke kita saja, nggak usah ke lain-lain kan. Terus ketiga apa? Ini skill saja ya misalnya. Yang ketiga, penyelenggaraan akreditasi perpustakaan sekolah dilakukan melalui proses penilaian terhadap 9 komponen, yaitu berdasarkan standar nasional perpustakaan sekolah. Ya, nah itu kan artinya nanti dipecah entah dari pendapat siapa, entah apa gitu. Itu kan persoalan ya. Persoalan. Nah ada satu lagi, gimana tuh? Satu lagi itu yang empatnya apa? Yang keempatnya, pustakawan memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kelengkapan data untuk proses akreditasi perpustakaan. Ya, itu bisa mungkin ini ya karena ada standarnya mungkin bisa saja dikaitkan, tapi sebenarnya agak jauh juga ya, tapi ya bisa saja dikait-kaitkan sebenarnya bisa gitu kan. Nah, kemudian dari 4 itu sudah dibuat rumusan masalah. Ini ternyata ada satu persoalan yang harus kita selesaikan. Ya ini di batasan, coba di batasan apa? Batasan masalah. Coba ini hanya jangan dianggap bahwa itu ada manfaatnya, itu sebenarnya ada kaitannya dengan itu. Coba di batasan itu apa?
Baca di batasan itu. Dari rumusan masalah di atas, agar tidak terjadi pembahasan yang jauh terlalu luas, maka dalam hal ini penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut. Penelitian mengenai analisis penerapan standar perpustakaan sekolah ini difokuskan terhadap indikator-indikator yang ada pada standar nasional perpustakaan. Ya, apa tadi? Indikator apa tadi? Nah, bisa saja nanti dibuat dari beberapa persoalan ini karena standar nasional itu belum diuraikan atau dengan indikator bagian-bagian ya. Nah, bisa saja itulah sebenarnya persoalan ini ya. Artinya tapi kita tidak sama dengan itu ya, tapi kita buat bahwa itu persoalannya biar kita tidak melebar kemana-mana. Dari beberapa perumusan masalah itu ada hal yang ini yang harus kita pahamkan kepada di perpustakaan itu biar standar nasional itu bisa dijalankan atau diterapkan gitu ya. Oke, misalnya itu hanya ini saja, hanya misalnya alurnya biar jangan sampai begitu membuat rumusan masalah ini tidak pernah dibincangkan di latar belakangnya. Itu ini aja ya, katakanlah itu kalau mau urutan, tapi itu panjang prosesnya ya. Oke lah, ini kalau sudah selesai ya nanti tinggal diinikan saja, sesuaikan saja itu ya, karena kalau mau dirombak lagi kan itu udah makan waktunya berapa tahun ini menyelesaikannya. Berapa semester waktu mengerjakan ini? SK-nya pernah perpanjang ya? Enggak, Pak. 1 semester, 2 semester. SK itu berapa tahun? SK berapa tahun, Kak? 6 bulan. Selesai 6 bulan berarti? Iya. Kalau habis masa itu diperpanjang? Dipanjang aja kau. Panjang itu. Panjang Ya, harusnya kan? Belum selesai diperpanjang. Pak baik. Batal kalau diperpanjang. Habis masa. Expired. Kemarin nggak sempat itu ya? Nah itu, kadang-kadang kita melihat nanti kan sempat kau tuh nanti diperpanjang lagi. Memang sih itu nanti kadang-kadang bukan berarti sekali kan, kalaupun SPP masih bayar lagi gitu kan, daftar lagi mata kuliahnya bayar lagi misalnya. Bayar nih. Oke, itu ya. Jadi itu persoalan juga. Oke, sekarang tinggal bab 2 sama bab 3 itu selesai belum ya? Bab 2 itu bab 2 satu saja. Visi misi ada. Visi misi 3. Oke, bab 2. Ini bab 2 ya. Kalau bab 2 tadi berarti isinya itu tadi ya, menjelaskan yang tadi yang Bapak judul pertama dari judul. Ini harus tersentuh. Analisis penerapan standar nasional perpustakaan, ini kan semuanya tentang di buku di mana gitu kan. Semua kan landasan teori ya, teori-teori tentang analisis. Coba lihat bab 2 yang sekilas saja Bapak ya. Bab 2-nya halaman berapa? Bicaranya apa saja ini? 31, Pak. Hah? Dalam 31. 31 ya. Membahas tentang perpustakaan sekolah. Nah, coba nggak kemana-mana nggak? Nah, itu juga perlu ini. Kalau kita harus ada kerangkanya ya. Kalau kita buat saja nanti bicara apa di bab 2 itu kan. Sementara kita lihat dari judul ini sama dari teori tadi yang ada 6 itu ya. 6 itu tersentuh semua harusnya itu. Karena semuanya tentang itu. Nah, judul dengan yang Bapak buat, nah yang ini judul ya. Judul ini nanti harus ada standar nasional, oke ya. Ada kemudian bisa analisis mungkin ya, analisis juga konsep teori tentang analisis kan dikembangkan. Nanti kan di sini ini tentang yang ada 6 tadi, ada koleksi apa aja kan, disarankan menurut teori siapa. Coba lihat sekali sekilas saja. Nah, yang 6. Berapa? 30 Pak? 29. 39 ya? 29, Pak. 29. Coba gimana? Coba. Satu. Pengertian perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah. Berarti karena di perpustakaan sekolah, anggaplah kita boleh ya bisa perpustakaan sekolah. Artinya dia tidak. Ya coba kita A perpustakaan sekolah, terus B koleksi perpustakaan. Koleksi oke lah, masuk ke sini mungkin ya di apa? Yang di sini tentang tadi oke, koleksi terus C layanan perpustakaan. ya masuk di kalau menurut Bapak bab 4 itu baru penerapannya bukan masuk ke analisis. Bab 3 mana? Bab 3 satu saja Bapak tanya. Sejarah. Ada visi misi nggak?
visi misi ya. Mana halaman berapa? Halaman 59. 59 visi misi. Iya Pak. Visi misi dapat dari mana? Dari waktu observasi Pak. Observasi dapat dari mana? Dari kepala perpustakaannya. Nah, ini yang saya. Jadi khusus untuk bab 3 itu harus ada buku, kalau bisa dapat buku pedoman perpustakaan. Punya nggak dia? Bisa tidak bisa tahun ini? Karena visi misi itu kan nanti dia dicetak tahun berapa kan terkaki. Visi misi tidak kalau dari bapak dari kepala sekolah gimana membuat ininya? Dia buatnya dari spanduk itu Pak, lihat di spanduknya. Nah, terus kalau jadi catatan kakinya gimana? Spanduk bawahnya gitu enggak? Enggak. Ya, itu yang jadi ini ya. Jadi harus ada itu. Setiap itu pertama ya. Nanti dari pedoman itu mulai dari pegawainya, mulai dari koleksinya sudah bisa kita lihat. Nanti tinggal ditambah dari apa ya, pendapat-pendapat yang dari ini. Ini makanya Bapak kalau di bab 3 itu harus punya itu. Kayak Winra dan Patra Perpustakaan itu kan ada pedomannya itu enak sekali. Jadi kalau kita mau buat visi misi sudah dapat pedoman perpustakaan halaman sekian tahun 2002 dan 2001 titik gitu kan, halaman 5 misalnya kan. Nah kalau ini ngambilnya dari mana? Coba. Belum lagi ditambah yang lain-lainnya. Dari mana? Ambil dari internet kan? Dari mana itu? Terus data update dari mana? Yang datanya yang terakhir. Ini dari apa tuh? Apa Nafsari? Dari ini sudah ada apa nih? Yang nomor 865 itu apa sih? Dapat data dari mana itu? 71 dari Endang Nopriansari. Endang Novitasari. Apa itu? Buku apa Pak? Skripsi Pak. Oh dari skripsi? Skripsi kok di itu. Cuman nulis itu. Kalau Endah pernah tahu kan yang Endah yang dari terjemah itu Pak. Nah itu. Ini jumlah PCD ya. Terus ngambil dari skripsi orang kan? Gak bisa Kan kita kita- ngutip dalam ya, menurut siapa dalam Artinya kan, ini. nah, makanya itu kalau kata Bapak ada buku pedoman. Nah, itu udah enak tuh. Kalau kayak gini kan tulisan orang nih. Semua orang Nanti ngambil dari skripsi orang di kan? Ini karena dari ya, dari skripsi orang. Masa nilai jumlahnya dari skripsi orang? lucu lah. Hasil jumlah itu. Ya memang ya si Endah tuh misalnya itu memang di SMK dulu. Iya. Boleh, tapi kan kita ngambilnya Oh iya juga. datanya tuh harusnya dia ini dijadikan di jadi apa di tinjauan Tinjau pustaka. pustaka. Iya, Tinjau kalau ada yang pustaka. ngutip itu, tapi datanya jangan diambil data. Misalnya pegawainya 5 orang kita Wajar berapa ya? wajar baik itu kita 48%. Ya tahun berapa dia? 47. Ini tahunnya 2018 kalau salah aku tahun. 2019 ini Endah tuh ya. berapa tahunnya? Tahun berapa dia? Angkatan 2000. Tahun udah. Ini tahunnya enggak ada. Ah, Tahun kan. ada tahunnya kan? Gimana? Jadi di langkah. Tahun berapa dia tamat? Nah, itu kan kalau dia data ini tahun 2019, sekarang 2020 udah berbeda kan? Oke, itu ya. Jadi perlu ini lagi ya. Perlu dicek lagi bagaimana ininya ya. Saudara peneliti Iya. Ya, tapi ya walaupun bagaimana ya ini sudah apa ya sudah berusaha untuk sampai ke titik ini sudah alhamdulillah. Mungkin itu saja Pak Ketua dan Oke, baik. Terima Terima kasih banyak. kasih. Kalau saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.